Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumbar yang dirahmati Allah, selalu kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, mencurahkan begitu banyak nikmat-Nya sehingga kita diberikan kelapangan, kemudahan untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan, kita sampaikan, kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita ucapkan bisa menjadikan penolong bagi kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada sore yang berbahagia ini kita akan membahas, atau judul tausiah singkat kita adalah ahammiyatu ta'allumi al-lughati al-arabiyyati, yaitu urgennya atau pentingnya mempelajari bahasa Arab. Jadi kenapa kita harus atau begitu urgennya mempelajari bahasa Arab ini? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya, menurunkan kitabnya di tengah-tengah kita atau kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa Arab, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Yusuf ayat 2, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami, yaitu Allah maksudnya, menurunkan kitab, yaitu berupa Al-Quran, dalam bentuk, dalam keadaan berbahasa Arab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kalian bisa berfikir, mudah-mudahan kalian bisa memahami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pentingnya bagi kita seorang muslim itu mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab ini sangat kuat kaitannya dengan kehidupan, dengan ibadah kita sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita solat 5 kali sehari semalam menggunakan bahasa Arab, maka tidak sahnya ibadah seseorang jika tidak menggunakan bahasa Arab. Mulai dari takbiratul ihram kita menggunakan kalimat bahasa Arab, Allahu Akbar. Kemudian ketika kita masuk kepada rukun solat, yaitu surat Al-Fatihah, kita menggunakan bahasa Arab, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Tidak mungkin kita menggunakan selain bahasa Arab. Tidak mungkin kita menggunakan bahasa Inggris. Tidak mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia. Jika demikian itu terjadi, maka ibadahnya batal dan tidak sah solatnya. Ini adalah di antara keutamaan kita, pentingnya kita memahami menggunakan bahasa Arab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita faham, mengerti dengan yang namanya bahasa Arab, boleh kita buktikan ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mentadaburi Al-Quran. Kalau kita ketika membaca Al-Quran, kita memiliki ilmu bahasa Arab, maka seakan-akan kita itu berada di dalam apa yang dikatakan di dalam Al-Quran tersebut. Seakan-akan kita masuk ke dalam apa yang ada di dalam bahasa Arab tersebut. Makanya kata
para ulama atau sebagian para ulama kita itu mengatakan untuk mentadaburi Al-Quran itu butuh ilmu nahwu. Maksudnya adalah butuh ilmu bahasa Arab. Bagaimana kita bisa faham apa yang Allah inginkan. Dan juga kita butuh juga bahasa Arab ini dalam memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bahasa Arab ini adalah, kata para ulama, dia adalah wi'aul kitabi was sunnati. Dia adalah sebuah bejana untuk Al-Quran, bejana di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dua perkara tersebut, kata para ulama, difahami kecuali dengan menggunakan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu sendiri Allah turunkan kepada Al-Quran. Dan di antara mukjizat Al-Quran tersebut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Ibnu Abbas, ketika Al-Quran diturunkan itu ada 4 yang menjadikan sesuatu itu mulia. Salah satunya adalah bahasa Arab menjadi bahasa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika kita ingin mulia di sisi Allah, maka fahamilah bahasa Arab tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, pelajarilah oleh kalian atau ta'allamu al-lughata al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab tersebut, maka sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Bahkan Al-Imam Asy-Syatibi, beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, seseorang itu memahami syariat itu tergantung sejauh mana dia memahami bahasa Arab. Jika dia memahami bahasa Arab di level pemula, maka seperti itulah pemahamannya itu, dia berada dalam level pemula dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi siapa yang memiliki pemahaman yang lebih luas atau berada pada pertengahan, di level pertengahan, itu tergantung sejauh mana dia memahami bahasa Arab. Dan jika dia memiliki pemahaman yang lebih luas, yang lebih dalam, itu tergantung bagaimana levelnya dalam memahami bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kunci seseorang itu faham atau tidak fahamnya Al-Quran dan hadis tergantung dengan yang namanya sejauh mana dia memahami bahasa Arab. Karena saking urgennya bahasa Arab ini, saking pentingnya bahasa Arab ini bagi seorang muslim, Bapak Ibu. Bahkan Imam Malik mengatakan, beliau mengatakan, man lam yatakallam bi ghairi al-arabiyyah ukhrija min masajidina. Kata Imam Malik, beliau mengatakan, barang siapa yang tidak berbicara di masjid kami menggunakan bahasa Arab, maka keluarkanlah dia dari masjid kami ini. Ini kata Imam Malik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Malik itu berpesan kepada kita saking urgennya, pentingnya belajar bahasa Arab itu, sampai beliau mengatakan mengingkari orang-orang yang hadir di masjid itu ketika berbicara tidak menggunakan bahasa Arab. Maka Imam Malik mengatakan, keluarkan dia dari masjid kami. Ini bisa terdapat di dalam kitab Majmu'ul Fatawa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mungkin itu saja yang bisa dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya kita semua. Kita tukar dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.